Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. At-talibat wa tullab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali setelah mungkin kemarin kita jeda sesaat untuk beberapa keperluan kita ya. Dan alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran online ya. Insya Allah kita tetap semangat mencari dan mengumpulkan bekal kita di masa yang akan datang, yaitu yang paling utama diantaranya adalah menambah ilmu pengetahuan kita. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Ustadz pada semester kali ini akan belajar bersama dengan anak sekalian ya. Materi pelajarannya berbeda ya, sekalipun intinya tetap sama ya. Pada semester kali ini Ustadz akan belajar bersama dengan anak-anak sekalian materi bahasa Arab. Tapi bahasa Arab yang kita pelajari insya Allah lebih praktis, lebih aplikatif ya. Kita akan sarikan dari beberapa sumber, kemudian nanti anak-anak akan bisa pelajari dan bisa praktekkan nanti insya Allah ya. Untuk mukadimah ini anak sekalian, Ustaz akan sampaikan satu tema penting yang harus kita ketahui bersama dan menjadi semangat buat anak-anak sekalian ya. Temanya tentang urgensi belajar bahasa Arab ya. Ini penting sekali ya. Mungkin di antara anak-anak sekalian ada yang bercita-cita ingin jadi dokter ya, ada yang ingin jadi pengusaha ya, ada yang ingin jadi insinyur ya, ingin jadi apa saja silahkan ya. Tapi ingat bahwa ana wa antum wa nahnu kulluna, kita semuanya adalah muslim ya. Dan seorang muslim harus mencintai apa yang mestinya dia cintai, dan di antara yang harus dia cintai adalah bahasa Arab ya. Karena bahasa Arab inilah menjadi pengantar komunikasi dia dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana tidak kalau seorang itu tidak paham bahasa Arab kemudian bisa menghayati ya, tenggelam di dalam ibadah-ibadahnya ketika dia membaca Al-Quran ya, bisa menikmatinya kalau tidak paham bahasa Arab. Maka dari itu disinilah semangat itu harus kita bangkitkan anak-anak sekalian ya. Jadi jangan punya persepsi kalau kalian belajar bahasa Arab itu mesti harus kuliah di kuliah yang di situ pembelajarannya pakai bahasa Arab, tidak ya. Tapi itu menjadi kewajiban yang mestinya melekat bagi seorang muslim. Baik anak sekalian, ada beberapa hal yang akan Ustadz sampaikan ya, terkait dengan pentingnya atau urgensi belajar bahasa Arab. Jadi hal yang pertama yang harus kita ketahui tentang urgensi dan kedudukan bahasa Arab ini, yang pertama adalah apa? Kita harus paham bahwa bahasa Arab ini adalah bahasa syariat dan bahasa agama ini ya. Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam kitabnya, ma'lumun anna ta'alluma al-arabiyyata wa ta'lim al-arabiyyah fardun 'ala al-kifayah. Kita tahu semuanya bahwa belajar bahasa Arab dan mengajarkan bahasa Arab memang secara status ya, status hukumnya dia sebagai fardu kifayah ya. Fardu kifayah itu apa? Sesuatu yang kewajiban yang dilakukan ya, oleh sebagian orang. Jika itu sudah dilakukan, maka yang lain itu tidak berkewajiban untuk melakukannya. Nah, ini fardu kifayah. Dan kalian adalah termasuk orang-orang yang diwajibkan belajar bahasa Arab ya. Adapun yang lain silahkan saja yang lain. Kalian punya kesempatan yang luar biasa, maka manfaatkanlah kesempatan ini. Juga dikatakan waqala aidan innal lughatal arabiyyata minad din ya, bahwa bahasa Arab ini merupakan bagian dari agama ini yang tidak bisa terpisahkan. Semua ajaran-ajaran agama ini semuanya berbahasa Arab
sumber aslinya berbahasa Arab. Kalau kita tidak mampu merujuk kepada sumber aslinya, maka berarti akan diragukan otentivitasnya, ya, validitasnya. Ya. Wa ma'rifatuha fardun wajibun. Mengetahui, ya, bahasa Arab ini sebagai fardun wajibun. Nah, kenapa? Fa inna fahmal kitabi was sunnati fardun. Karena hakikatnya memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah itu merupakan suatu kewajiban. La yufhamu illa bil lughatil arabiyyah. Tidak bisa difahami kecuali dengan bahasa Arab. Maka kaidah fikihnya apa? Wa ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu kewajiban yang tidak bisa terlaksanakan dengan sempurna kecuali hal tersebut itu dilaksanakan, maka hal tersebut menjadi wajib. Ya, paham ya? Sesuatu kewajiban yang tidak bisa sempurna dilakukan kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Satu, kita akan sholat. Sisi yang lain, sebelum sholat apa yang kita lakukan? Berwudu. Maka wudu ini menjadi wajib. Ya, sholat itu kewajiban. Itu orang tidak bisa langsung sholat, nggak bisa, nggak akan sampai dan akan terima sholat itu kecuali dengan wudu. Dan juga yang berkaitan dengan wudu nanti juga wajib juga, yaitu menyediakan sarana untuk wudu, airnya, sanyonya misalkan kalau dibutuhkan, sumurnya dan lain sebagainya. Nah, sesuatu ini menjadi wajib. Al-Quran, As-Sunnah ini wajib difahami. Tapi apakah seorang bisa langsung memahami Al-Quran dan As-Sunnah? Tidak bisa. Harus ada alatnya. Alat untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah, ya, itu adalah bahasa Arab. Ya. Al-Quran ini, ya, ini tidak mungkin dipahami kalau tidak dengan bahasa Arab. Bagaimana kita bisa membuka lembaran-lembaran Al-Quran, memahami isinya kalau kita tidak paham bahasa Arab? Mungkin kita bisa membacanya, tapi apakah bisa dipastikan orang yang bisa membacanya itu paham isi Al-Quran? Tidak bisa kalau dia tidak paham bahasa Arab. Oleh karena itu, anak sekalian, disinilah jadi bahasa Arab menjadi bahasa syariat dan agama ini sebagai pengantar bagi kita untuk memahami syariat dan agama ini. Apalagi kalian nanti, ya, Masya Allah, ya, kalian akan jadi dokter, kalian akan jadi pengusaha, kalian akan jadi insinyur, kalian akan jadi pemimpin di berbagai macam bidang. Silahkan, tapi pasti kalian tidak akan meninggalkan Al-Quran. Dan semuanya butuh Al-Quran dimanapun posisi dia. Nah, ketika kalian menguasai bahasa Arab, ya, insya Allah kalian bisa menerangkan, menjelaskan sesuai dengan kemampuan kalian semuanya tentang isi Al-Quran ini, tentang hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengingatkan kita apa yang terjadi di masa sekarang ini, ya, banyak orang yang berselisih pendapat, banyak orang yang mungkin mungkin salah paham, ya, tentang agama, ya. Itu diantara sebab utamanya apa? Di antara sebab utamanya adalah karena mereka meninggalkan bahasa Arab atau tidak mau belajar bahasa Arab. Maka Imam Syafi'i mengatakan, ma jahilan nas wal ikhtalafu illa litarkihim lisanal arabi. Tidaklah manusia itu menjadi bodoh, ya, tidak tahu menahu tentang suatu hukum, dan tidaklah mereka menjadi berselisih kecuali karena apa sebabnya? Karena mereka meninggalkan belajar bahasa Arab, ya. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, apa urgensinya? Pentingnya kita harus belajar bahasa Arab. Yang kedua adalah bahasa Arab ini merupakan syiar dan bahasa dunia Islam, ya. Jadi syiar kita, simbol keislaman dunia Islam ini adalah bahasa Arab, ya. Maka di antara ayat Al-Quran yang menegaskan itu, ya, ketika melaksanakan ibadah haji, ya,
semuanya bertakbir ya, Allahu Akbar dan seterusnya. Semua melafalkan lafal-lafal takbir. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Semuanya bertakbir, semuanya bertahlil, semuanya bertalbiyah ya. Bergerak semua. Dan ini menjadi syiar. Dan syiar ini diucapkan dalam bahasa apa? Bahasa Arab ya, dalam bahasa Arab. Jadi syiar dunia Islam adalah bahasa Arab, semuanya sama-sama dari manapun datangnya, dari Afrika, dari Eropa, dari Australia, dari Asia, semuanya yang muslim ketika datang melaksanakan ibadah haji semuanya menggunakan bahasa Arab. Lafal-lafal yang diucapkannya di dalam doa-doa, zikir-zikir mereka adalah dalam bahasa Arab. Ini jadi syiar. Syiar itu apa? Syiar sesuatu yang bisa dikenal ya, menjadi ikon ya, suatu masyarakat, suatu komunitas ya. Anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu ini poin yang kedua yang harus kita pahami. Kemudian yang ketiga, kenapa bahasa Arab ini menjadi urgen ya, menjadi penting ya? Karena yang ketiga, bahasa Arab ini adalah bahasa tsaqafah wal hadarah. Lughatus tsaqafati wal hadarah. Bahasa Arab ini menjadi bahasa tsaqafah. Tsaqafah itu khasanah, ilmu pengetahuan ya, dan peradaban Islam ya. Nah, kita lihat rentang sejarah Islam ya. Tentang sejarah Islam, betapa Islam itu tersebar ke seluruh dunia ya. Yang paling jauh adalah ke Afrika ya. Maka dinamakan bangsa-bangsa Arab atau negara-negara Arab adalah negara yang di dalamnya penduduknya berbicara dengan bahasa Arab ya. Tidak dibatasi oleh letak geografis ya. Letak geografis berarti Mekah dan Madinah saja, tidak. Tapi ternyata ada Mesir, ada Sudan, ada Maroko, Aljazair, Tunis ya. Ya, yang paling jauh sekali apa? Mauritania. Ini semua sebagian negara-negara ini adalah negara yang letak geografisnya di Afrika ya. Bukan di Shibhil Jaziratul Arabiyah, di semenanjung Arab, bukan ya. Negara-negara semenanjung Arab itu sendiri, tapi negara-negara Arab lebih luas lagi ya, lebih luas lagi. Semua yang berbicara dengan bahasa Arab itulah negara Arab ya. Maka bahasa Arab itu mengaruhi seluruh bangsa-bangsa yang dulu di sana dikenalkan agama Islam. Persia, Turki, Urdu, Melayu, Hausa, Swahili ya, semuanya banyak pengaruh-pengaruh bahasa Arab di dalamnya ya. Bahkan bahasa Arab ini kalau dihitung merupakan bahasa daerah sekitar 150 juta orang Asia Barat dan Afrika Utara ya, sampai Afrika Utara ya, gitu. Dan merupakan bahasa yang dipakai oleh 22 negara yang menjadi anggota Liga Negara-Negara Arab. Ini kan luar biasa. Ini pengaruh tsaqafah akan mempengaruhi wawasan, pengetahuan ya. Mereka saling tukar ilmu pengetahuan, juga mempengaruhi peradaban ya. Anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, bahkan di beberapa negara kalau kita kenal itu beberapa negara ya, di Filipina juga ada, Senegal juga ya, ada yang mengajarkan khusus bahasa Arab ya. Bahkan di Inggris juga ada ya, profesor bahasa Arab tapi bukan muslim ya. Mereka senang sekali belajar bahasa Arab. Di Cina juga banyak ya, seperti itu. Nah, jadi inilah sebabnya mengapa penting sekali belajar bahasa Arab. Baik, anak-anak sekalian, ada beberapa poin yang kedua yang harus kita pahami. Ada beberapa dalil dari Al-Quran dan hadis ya, yang menjadi acuan kita, semangat kita, motivasi kita untuk belajar bahasa Arab ya. Contoh misalkan Ustaz sampaikan ya, beberapa kutipan ayat-ayat Al-Quran, surat Az-Zumar ayat 8 misalkan ya. Qala subhanahu wa ta'ala Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi 'iwajin la'allahum
yattaqun. Ini adalah Al-Qur'an dalam bahasa Arab, di dalamnya tidak ada kebengkokan. Dan supaya mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Qur'anan Arabiyyan. Nah, jelaskan, tegaskan ya, secara jelas. Qur'anan Arabiyyan. Jadi Qur'an ini dalam bahasa Arab. Ya, dalam bahasa Arab ya. Kita tidak mungkin akan bisa merasakan dalamnya makna yang terkandung dalam Al-Qur'an kalau kita tidak tahu zauq al-Arabiyah, tidak merasakan zauq, sense of Arabic ya, rasa bahasanya. Sama saja kita tidak mungkin akan bisa merasakan indahnya bahasa Jawa kalau kita tidak paham maknanya. Nah, tidak paham maknanya. Semakin paham maknanya maka semakin bisa merasakan kedalaman nilai yang terkandung di dalam bahasa masing-masing. Kemudian dalam surat Al-Qamar ya, ayat 17. Surat Al-Qamar 17. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an itu untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Nah, kita di push ya, didorong untuk bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Al-Qur'an. Bagaimana caranya? Belajar bahasa Arab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan, diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak ya. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ahibbul araba li thalathin ya. Cintailah bahasa Arab karena 3 hal. Li anni arabiyyun, karena aku adalah orang Arab. Wal Qur'anu arabiyyun, Al-Qur'an juga berbahasa Arab. Wa kalamu ahlil jannati arabiyyun, dan bicaranya orang di surga nanti adalah dengan bahasa Arab ya. Bahkan di dalam ungkapan yang lain ya, nah, di dalam ungkapan yang lain seperti ungkapannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, ta'allamul arabiyyata fa innaha tusbitul aqla wa tuzidu fil muru'ati. Belajarlah bahasa Arab, pelajarilah bahasa Arab karena fa innaha tusbitul aqla, sesungguhnya belajar bahasa Arab itu tusbitul aqla, menguatkan akal. Karena memang bahasa Arab luar biasa dahsyat. Dia punya makna bukan secara susunan kata atau kalimat, tidak, tapi secara huruf. Satu huruf pun juga punya makna ya. Satu huruf pun punya makna. Bahkan kalau kalian pernah dengar dari Ustadz Muhafidz kita yang ada di pondok ya, dan juga ustadz-ustadz yang lain, masyayikh yang lain juga mengingatkan kita ya, kenapa ada muncul al-qiraah al-ashrah ya, 10 qiraah, atau juga kenapa di dalam Al-Quran juga huruf-hurufnya yang kita baca mulai dari alif, ba, ta, tha, jim, ha dan seterusnya itu punya sifat-sifat yang berbeda. Kenapa? Nah, itu ternyata apa yang diucapkan di dalam bahasa Arab, dalam lafaz-lafaznya ini mengandung dan menyampaikan pesan kepribadian kita masing-masing. Ada yang harus diucapkan dengan tegas, ada yang harus diucapkan dengan lembut, ada yang harus diucapkan dengan panjang ya, nada yang panjang dan lain sebagainya ya. Itu ternyata masing-masing sifat itu menjadi refleksi kepribadian kita masing-masing. Maka kenapa kita dianjurkan untuk sering membaca Al-Quran? Itu untuk membangun kepribadian kita secara psikologis ya, membangun kepribadian kita. Tapi lebih dalam lagi kalau kita tahu maknanya, nah itu lebih dahsyat lagi. Kemudian yang lain juga, Umar bin Khattab juga pernah mengatakan ya, ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Belajarlah bahasa Arab karena dia merupakan bagian dari agama kalian. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana dong caranya ya agar kita bisa bahasa Arab dengan semangat, belajar bahasa Arab dengan semangat ya. Sikap
apa yang harus kita miliki saat kita belajar bahasa Arab ya. Sikapnya, ingat catat ini ya. 1, harus tahu karakteristik bahasa Arab. Harus tahu karakteristik bahasa Arab. Apa itu karakteristik bahasa Arab? Bahasa Arab itu sungguh sebetulnya bahasa yang mudah. Dia transparan, terbuka, apa adanya. Itu suhulah. Dan itu sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dia sangat mudah sekali untuk diingat. Huruf-hurufnya dibandingkan yang lain. Coba bahasa Inggris, 1 huruf kita baca ya, itu tidak sesuai dengan tulisannya ya, tidak sesuai dengan tulisan. Tapi bahasa Arab harus dibaca sesuai dengan tulisannya. Kemudian juga karakteristik bahasa Arab itu bahasa yang indah ya, indah dibaca, indah didengar, indah ditulis ya, tidak seperti halnya bahasa yang lain. Karena liak-liuknya, kemudian sifat-sifat hurufnya antara satu dengan yang lainnya itu beda dengan bahasa yang lainnya. Kemudian juga bahasa Arab itu adalah bahasa yang syamil, kandungan maknanya itu mencakup banyak hal ya. Jadi kalau istilahnya singkat tapi padat, nah padat makna ya. Kalau kata-kata disebutkan Rob misalkan, kata-kata disebut ilah, itu sudah maknanya luar biasa itu. Rabbun, robba yarubbu, roba yarubbu, beda lagi. Rabbun yang memelihara, yang menjaga, yang memperhatikan, yang punya kepedulian, ya, memenuhi hajatnya, itu Rabb ya. Rabbul alamin, al-alam mufrad, al-alamin jamak, berarti Rabb seluruh alam. Berarti Allah itu memperhatikan, menjaga, memberikan kebutuhan, mencukupi semuanya alam. Bukannya satu saja, bukannya manusia, semuanya. Hewan, tumbuh-tumbuhan, yang mati, yang tidak mati, yang terlihat, yang tidak terlihat, semuanya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi satu kata Rabb. Bagaimana dengan kata yang lain? Nah, itulah indahnya di situ ya. Luar biasa, syamil ya, maknanya syamil. Kemudian juga mukjizat. Mukjizat itu apa yang terkandung di dalam bahasa Arab atau di dalam bahasa Al-Qur'an lebih khusus lagi, itu tidak bisa ditiru oleh bahasa-bahasa yang lainnya. Ya, tidak bisa ditiru. Lafadznya, huruf-hurufnya mengandung mukjizat, kalimat-kalimatnya mengandung mukjizat. Hukumnya ya, produk hukumnya juga mengandung mukjizat ya. Juga keindahan susunan katanya juga mengandung mukjizat ya. Semuanya luar biasa, semuanya mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kafir pun ketika mendengar Al-Quran, sekalipun dia tidak pernah mendengar Al-Quran dan tidak bisa membaca Al-Quran, dia merasakan sesuatu yang beda ya. Ada yang merasuk di dalam hatinya, dia tidak bisa mengungkapkan sesuatu itu tadi. Dan itu ada penelitiannya juga ya. Itu. Kemudian juga bahasa Arab ini bahasa yang mengajarkan kita kecerdasan ya. Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun ya. Bagaimana tidak kita menjadi orang yang cerdas? Karena sesuatu yang diisyaratkan dalam Al-Quran itu bisa menjadi konsep ya, bahkan teori ya, bahkan rumus ya, hanya isyarat saja. Dan bahkan itu ketika dikaji lebih dalam lagi menjadi suatu disiplin ilmu pengetahuan yang luar biasa dahsyat. Dan itulah mengapa beberapa ilmuwan barat ya, mereka ada yang meneliti tentang Al-Quran itu. Apalagi ilmuwan-ilmuwan muslim ya, ada lembaga khusus Ijazul Quran juga yang mengkaji bagaimana Al-Quran ini membuktikan ya, bahwa di dalamnya ada ayat-ayat yang penuh dengan mukjizat, buktikan dengan riset ilmiah. Kemudian wadihah, sangat jelas sekali bahasa Arab ini ya.
sangat jelas sekali, tidak ada yang samar-samar di dalamnya ya, sehingga setiap orang itu bisa membacanya, juga mendengarkan penjelasannya dengan baik ya. Jadi sangat jelas ya, membacanya dengan jelas. Kemudian secara umum kalau sekilas dibaca bisa langsung paham ya. Nanti kalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apa karakter bahasa Arab ini? Yang kedua, ketika kita belajar bahasa Arab, yang kedua, sikap kita yang harus kita miliki adalah harus siap mengatasi segala hambatan saat belajar bahasa Arab ya. Tadi sudah kita pelajari motivasinya ya, luar biasa dahsyat ya. Nah, maka bukan berarti ketika kita belajar itu tidak ada hambatan. Ketika kita belajar ada hambatan pasti. Siapapun belajar ada hambatan, maka harus siap menghadapi itu ya. Harus siap. Dan hambatan dalam bahasa Arab diantaranya adalah kurang motivasi. Maka motivasi tadi itu diangkat kembali. Hambatan yang lain adalah merasa bahwa bahasa Arab itu sulit. Tidak, bahasa Arab itu tidak sulit ya. Bahasa Arab itu tidak sulit. Yang sulit itu kalau tidak belajar, ya kan? Kalau tidak belajar jadi sulit ya. Kemudian ada yang beralasan, saya belum lancar membaca Al-Quran ya, gimana bisa bahasa Arab? Justru dengan sama-sama belajar ya, melancarkan bacaan Al-Quran, nanti insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin ada alasan tidak ada lingkungan yang mendukung. Kalian sudah ada lingkungan, tinggal dihidupkan saja lingkungan tersebut ya. Sekalipun sekarang masa pandemi online, biasakan untuk belajar bahasa Arab, biasakan untuk berbicara bahasa Arab ya. Takallamu al-arabiyyata al-fushah ya. Berusahalah untuk belajar bahasa Arab fushah, berbicara bahasa Arab fushah ya. Mungkin ada yang beralasan sarana pembelajaran terbatas. Apa yang terbatas apalagi pada saat sekarang ini? Sekarang banyak sekali sarananya. Secara online juga bisa kita upayakan ya. Keterbatasan ini jangan menjadikan kita berhenti. Justru kita harus mengejar dan mengajar, menembus batas ya. Kita harus berupaya seperti itu ya. Kemudian ada yang punya lama sekali ya, ingin cepat bisa, nggak bisa ya, tidak bisa. Bisa mungkin kalau semangatnya itu berapi-api, semangatnya itu bulat kuat ya, insya Allah akan dimudahkan ya. Ihfadhil himmah fa innal himmata taftahu abwaaba kulli syai. Jagalah semangat, karena semangat itu akan mendobrak, membuka segala sesuatu. Hanya karena semangat. Kalau tidak semangat nggak mungkin akan terbuka ya jalannya itu. Kemudian juga yang lain ya, yang mungkin jadi hambatan, malas untuk murojaah ya. Nah ini penyakit juga. Bahasa ini kan dibaca, ditulis, didengar ya, dipraktekkan ya. Maka maharatul istima', maharatul qiraah, maharatul kitabah ya, maharatul kalam ya, maharatul kalam, mahir dalam menulis, mahir dalam berbicara, mahir dalam mendengar ya, pendengarannya sudah terlatih ya. Jadi kalau tidak belum punya kesempatan untuk, tidak ada kesempatan untuk berbicara, mendengarlah, dengarkan ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab. Sekarang luar biasa sekarang. Buka internet ya, mau membiasakan diri mendengar ucapan-ucapan bahasa Arab, klik ya, di YouTube banyak itu. Nah disitulah. Nah, kalau kita sudah sering mendengar, maka kita akan termotivasi untuk belajar ya. Coba kalian menghafal teks-teks lagu-lagu bahasa Inggris. Nah, bagaimana caranya? Nah, di antaranya mendengar juga ya. Maka di sini bahasa Arab harus banyak mendengar juga. Kemudian yang ketiga ya, sikap kita ketika kita belajar bahasa Arab adalah harus menciptakan lingkungan yang kondusif ya. Sekarang ini mungkin terbatas lingkungannya, tidak secara fisikal ya, tapi kita bisa ciptakan juga, atau kita gabung dengan komunitas yang lain yang memang semangat berbahasa Arab ya, punya komunitas bahasa Arab gitu ya.
Kalau di pondok ada, dan kemarin insya Allah kita sudah membentuk ya, untuk sekedar menyemangati, maka gabunglah di situ komunitas itu. Kenapa? Untuk menjaga semangat ya, tidak semata-mata juga hanya sekedar menambah ilmu, tidak, tapi menjaga semangat juga. Kita masing-masing yang lain apa, buatlah satu timing waktu khusus untuk berbahasa Arab. Kalau kita ingin menguasai beberapa bahasa, silahkan saja di timing aja waktunya. This is Arabic day. Hari ini adalah bahasa Arab. Tomorrow is English day. Besok adalah bahasa Inggris. Bicara, ya, bicara. Kalau misalkan nanti kalian kembali ke pondok, satu kamar itu bersepakat, ya, hari ini kita semuanya bahasa Arab. Nah, besok kita bahasa Inggris bareng-bareng. Kan hebat, bagus itu, percepatannya luar biasa ya. Tidak mesti harus selalu belajar yang tekstual, tidak ya, gitu ya. Jadi itu mendengar, berbicara, menulis itu harus diupayakan ya, dimaksimalkan ya, gitu. Kemudian nanti juga ya, berupaya untuk nempel beberapa slogan-slogan dalam bahasa Arab. Ini akan membantu kita menambah semangat dalam belajar bahasa Arab. Baik, anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ya Ustadz saya sampaikan. Maka dari itu semangatlah dalam bahasa Arab ya. Dan satu hal yang terpenting ya, harus kita ingat ya, bahwa apapun sesungguhnya yang kita lakukan ya, butuh satu bentuk sikap yang sangat penting. Apa itu? Kesabaran. Jadi bahasa Arab itu mudah, bahasa apapun juga mudah ya, hanya saja semuanya membutuhkan kesabaran, as-sabru ya. Dan sabar itu betul-betul harus senantiasa kita jaga. As-sabru kas-sabiri murrun fi madaqatihi lakin awaqibuhu ahla minal asali. Sabar itu seperti brotowali ya. Sabar itu seperti brotowali. Sabru kas-sabiri murrun fi madaqatihi. Rasanya apa? Wow, rasanya pahit ya. Brotowali itu rasanya pahit. Lakin awaqibuhu ahla minal asali. As-sabru kas-sabiri murrun fi madaqatihi, lakin akan tetapi awaqibuhu, hasilnya nanti, awaqibu ahla minal asali, jauh lebih manis dari madu. Insya Allah kalian akan mendapatkan itu. Mari kita semangat. Insya Allah nanti di pertemuan-pertemuan yang akan datang, Ustaz akan sampaikan bahasa Arab yang aplikatif. Dan insya Allah nanti juga